Warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam sehat. Pagi ini kita akan latihan bersama BIP virtual dalam komunitas BIPers Indonesia. Latihan ke 2013 ya, karena ternyata tidak ada libur kemarin. Dengan hybrid gerak serempak. Baik, Sabtu ini 21 Februari, hari puasa kedua atau ketiga, tergantung masing-masing. Ya, kita mulai dengan susunan acara. Monggo Bu Emi, susunan acara. Kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama diawali dengan doa. Kemudian kedua menyanyikan Mars BIP. Silakan. Baik, marilah kita mengawali latber BIP kita pagi ini dengan doa bersama. Pertama, kita berdoa semoga bagi yang berpuasa diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kemudian kita selalu mendoakan juga untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang mungkin sedang kurang sehat, sedang sakit. Akan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya sehingga sembuh kembali dan bisa bersama kita kembali untuk latihan bersama BP. Bagi yang ada urusan, ada masalah, ada acara, urusan masalahnya dimudahkan penyelesaiannya, yang ada acara dilancarkan acaranya, khususnya ini adalah bulan Ramadan, mungkin banyak yang acara-acara ibadah berkaitan dengan puasa. Dan terakhir kita lalu mendoakan untuk almarhum Bapak Hari Johari Angga, sebagai founder dari BIP, semoga almarhum dengan warisan latihan olah napas olah gerak BIP ini merupakan amal ibadah almarhum yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing mulai. Doa selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita nyanyikan bersama Mars BIP. Saya ini. BIPers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Kesehatan seluruh Nusantara, memajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah BIPers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali.
Selanjutnya marilah kita meneriakkan yel-yel. Salam sehat 3 Ya, kali. ya. Bepers berproduktif agar berjasa Yesus. Salam sehat. 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 Bepers. Sehat bukan sehat. Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Monggo Bu Emi. Baiklah, kita bacakan daftar pemandu pagi hari ini. Yang pertama diawali oleh Ibu Tici Hartati dengan refresh dan pemanasannya dari KPI Perwita Wana Kencana, Jawa Tengah. Kemudian kedua Ibu Endi Sutiti dari Rumah Sehat Al Muslimun Bogor. Tiga Bapak Haryono dari KPI Perwita Wana Kencana, Jawa Tengah. Dan keempat Ibu Ida Farida Ti Garut, KBI Garut, jauh di Garut. Kelima Ibu Sri Tualianti. Keenam Bapak Sugiarto sepasang dari Rumah Sehat Pokel 1. Membawa acara Bu Emi dan saya Tontro, dibantu host Pak Agus Sutanto, Pak Burhan Usman, Pak Pratomo, saya sendiri, dan pengganti suara Bu Emi dan saya. Oke, mari kita latber 30 seri dengan jeda atur napas. Enggak, Bu. Nanti sebentar. Iki tugas ya nanti aku. Monggo Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan refresh dan pemandu pertama di olah nafas dan olah gerak pada pagi hari ini. BPS yang kami hormati dan yang berbahagia pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan sedikit refresh, di mana mungkin senior-senior kita sudah lebih handal, lebih menguasai, tapi kami mencoba untuk memberikan refresh ini tentang olah nafas dan olah gerak. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kami juga punya teman, Bu Emi, mungkin pada ini kenal ya Bu Emi dari Pokel 2. Apa ya namanya ya? Kebetulan baru ke Semarang ke putranya, jadi ternyata dekat sekali dengan rumah saya sehingga bisa bergabung di virtual ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan memberikan refreshnya ini tentang manfaat dari olah nafas dan olah gerak. Tujuan dari olah nafas dan olah gerak ini adalah seperti yang disampaikan di yel-yel, yaitu sehat, bugar, produktif, bahagia. Kalau sudah mencapai ketiganya itu, kita pasti akan luar biasa. Kita semuanya berharap dan selalu berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Di antaranya olah nafas dan olah gerak ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Bioenergy Power untuk mencapai tujuan tadi berdasarkan 3 pilar, yaitu berpikir positif, kemudian nutrisi yang cukup dan tepat, dan yang terakhir olah nafas dan olah gerak. Kalau kita berpikir positif, tentu hati kita tentram, hati kita tidak kemerungsung, hati kita menjadi bahagia. Ini nanti akan menuju ke tujuan kita. Kemudian nutrisi yang kita makan sehari-hari sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing, sesuai dengan usia kita juga.
Kemudian yang ketiga, olah nafas dan olah gerak. Ini tentu saja yang paling penting. Bagaimana untuk mencapai manfaat yang maksimal dari olah nafas dan olah gerak. Ternyata kami setelah berlatih beberapa waktu, mungkin juga lebih lama daripada Bapak Ibu bebas yang lainnya, tetapi kami sudah bisa merasakan yaitu manfaat daripada olah nafas dan olah gerak. Kita diberi materi atau pelajaran beberapa senior yang sudah menyampaikan bahwa olah nafas kita adalah nafas ketiga, yaitu tarik, kemudian dimasukkan dalam diafragma sini dalam perut kita ini supaya bisa tersimpan sejenak beberapa detik, kemudian buang melalui mulut pelan-pelan. Dengan kalau sudah biasa adalah 4-5-8 atau 4-10-8, 4-15-8. Jadi 4 saat kita tarik nafas itu dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Kemudian masukkan dalam perut, tunduk gitu, itu ada yang 5 detik, kemudian 10 detik, kemudian 15 dan 8. Atau minimal 4-7-8. Kemudian buang melalui mulut, buka sedikit mulut, itu 8. Nanti akan menjadikan oksigen yang kita hirup akan menjadikan energi-energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita melalui cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian olah nafas itu sangat bermanfaat sekali, di antaranya olah nafas dan olah gerak ini bisa melatih konsentrasi kita, bisa membuat kita lebih konsentrasi dan lebih bisa bernafas, tahan nafas agak lama, kemudian lebih tenang. Dan bila dilakukan secara lambat, lembut, dan mengalir, dan secara rutin, berulang-ulang, tiap hari dilakukan, maka tujuan kita akan tercapai. Yang sudah kami alami sendiri, yaitu setelah kita berlatih olah nafas dan olah gerak, ternyata nafas kita akan lebih panjang. Misalnya dalam beribadah, kita membaca Al-Quran misalnya, itu bisa nahan nafasnya itu bisa landung, bisa lebih panjang daripada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian pada saat kita tidak bisa tidur atau ada gangguan atau stres atau ada tanggungan ataupun ada sesuatu yang menjadi pikiran kita, itu kita letakkan pada saat mau tidur, kita tarik nafas, kemudian tahan, buang. Tanpa pakai gerakan yang stimulasi. Tapi kita olah nafas saja, ternyata itu akan lebih cepat tidur kita dan lebih tenang tidur kita. Seolah-olah kita itu sudah pasrah kepada yang kuasa, kemudian bisa melepaskan beban-beban pikiran, kemudian hati kita tenang. Lama-lama kita akan tidurnya nyenyak dan lebih mudah. Jadi untuk mengurangi gejala-gejala insomnia. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu persepsi di antara kita, yaitu pentingnya olah nafas dan olah gerak, kemudian manfaatnya dan bagaimana cara melakukannya. Saya kira itu dari kami, dan mari kita dilanjutkan dengan gerakan atau latihan pertama. Dimulai dari pemanasan. Terima kasih. Waduh, selesai ntar kami. Ya. Pemanasan. Hinahitu. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tunduk.
Puang. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Tembuk perut tunduk. 5. 10. Puang. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Tembukkan perut tunduk. 6. 10. 15. Puang. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Tembukkan perut tunduk. 5. 10. 15. 20. 30 hitungan. Tarik. Tegak. Kembungkan perut tunduk. 5. 15. 20. 25. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tarik kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, dua. Duduk jauh. Tarik. Jamil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Duduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang.
Satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jauh sedikit, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik, jahit sini, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, ayo sini, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jahit sini, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu,
Gesek perut. Gesek punggung. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jaya kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Turunkan perlahan. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Masih. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3,
3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puding. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tentu ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Tentu ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Oh ya Pak Amir halo. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih.
Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Naik 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Satu, dua, tunjuk jauh. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan belakang. Tarik. Tangan kaki ke depan. Atur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Dua, satu, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Dua, tunjuk jauh. Tarik. Jauh lebih. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Sentuh atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Tarik tangan belakang. Tiga, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Tiga, dua, tunjuk jauh. Tarik. Jauh lebih. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Sentuh atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Empat, satu, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Empat, dua, jauh. Tarik. Jauh lebih. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Empat, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Sentuh atas kepala.
Berut. Hidung. Berut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buka kaki. Lima satu, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Lima dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh lagi. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. Lima tiga, tarik. Tangan kamu ke depan. Bentuk atas kepala. Berut. Hidung. Berut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Suaranya ketutup. Nggak kedengeran. Tarik. Jauh ke teling. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 2 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 2 2, tunduk jauh. Tarik. Kawin kering. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 2 3. Tarik. Angkat ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 3 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 3 2, tunduk jauh. Tarik. Kawin kering. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 3 3. Tarik. Tangan kaku ke depan.
Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Tawir kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 4-3. Tarik. Angkat ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Tawir kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang. 5-3. Tarik. Angkat ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Buang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai 64 tadi berangkat ya. Marilah kita berdoa, bersyukur bahwa pagi hari ini BP kita berjalan dengan lancar, didukung oleh cuaca yang cerah. Untuk itu kami bersyukur. Kami persilakan Pak Tontro. Baik, kita doa syukur. Semoga latber kita tadi membuat derajat kesehatan dan imunitas kita meningkat, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, kemudian kita penuh energi untuk bisa menjalani puasa selama sebulan dengan baik. Doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Tontro. Foto-foto. Sebelum kita terima kasih pada pemandu, kita putar dulu ya. Iya, kita Kita foto. foto dulu. Ada 2 halaman yang berisi ya. Nanti ada Ada 2 halaman, saya mulai dari halaman 1. Action. 1, 2, 3. Iya. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Oke, udah saya kirim. Kita pindah ke halaman 2. Halaman 2. Masing-masing pasang gaya. Ya, saya cek satu persatu. Pak Eri, makasih. Bukti misi ya, Pak Marno. 1, 2, 3. Ya.
Yes. Oke, langsung silakan ke tuan rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Kami panjatkan Pak, ini Pak syukur. Terima kasih kepada para pemandu yang hebat-hebat pagi hari ini, yaitu dari Ibu Tri Hartati dengan refreshnya kita, supaya kita selalu berpikir positif, agar kita selalu sehat, bugar ya Bu. Kemudian pemandu kedua, terima kasih kepada Ibu Endi. Dan pemandu ketiga adalah Bapak Haryono. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ida Farida. Dan kelima Ibu Sri Tualianti dengan bersilanya. Dan terakhir oleh Bapak Sugiarto kami dari Sri Tualianti. Terima kasih semuanya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga kami pada para co-host yang hebat-hebat pagi hari ini, yaitu Bapak Burhan, Bapak Agus Sutanto, Bapak Tontro, Bapak Amiruddin, atas segala kekurangan kita. Pak Pratomo. Mohon batin, selamat berpuasa. Dan kami serahkan kepada Pak Tontro, semoga ada masukan dari Pak Arjo mungkin, semoga Pak Arjo. Ya, terima kasih Bu Emi. Langsung Pak Adio, monggo Pak Adio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini alhamdulillah kita sudah hari keempat nih ya. Hari keempat atau ketiga kita jalani puasa dan ternyata setelah kita lapar ini ternyata tambah segar, bukan tambah lebih segar. Alhamdulillah. Ada yang nggak yang pemandu perdana nggak nih? Sudah sering memandu semua ya? Atau yang perdana? Yang dari Garut? Yang dari Garut sudah, saya nggak ngikuti penuh ya. Yang dari Garut sudah sering memandu atau sudah pernah memandu? Bu. Kayaknya belum pernah ya. Iya. Kalau belum pernah kita Saya punya juga belum tradisi untuk ya mempererat silaturahmi lah ya, untuk kita supaya mengenal yang dari Garut siapa gitu ya. Bu Ida Farida Garut. Ya monggo Bu Ida, yang baru pertama atau pernah memandu di Pondok Kelapa? Kalau tidak di Pokol 2 kayaknya baru Pak. Bukan di Latber kita ini kan, Latber kita tiap hari ini kan. Garut sudah meninggalkan tempat Pak. Iya, udah nggak ada ya, udah keluar. Tadi kan ada tiangnya 2 itu. Ya, jadi kita sepakat untuk mentradisikan bagi pemandu, bukan pemandu hari apa gitu ya, tapi pemandu di Latver ini, kalau baru pertama kali kita berharap bisa kita kenal lebih jauh gitu ya, supaya silaturahmi kita juga semakin erat. Baik, saya kira tadi sudah diawali dengan refresh dari Semarang. Kami sarankan mungkin Bu Tuti tiap Kamis kita melakukan pembahasan tentang keilmuan dan riset, sehingga nanti kita semuanya bisa mengikuti secara seksama hasil-hasil dari LKR, sehingga dengan demikian terjadi satu dinamika yang kita ikuti. Dan sekali lagi berulang-ulang kita hampir tiap kali mengatakan bahwa memang PIP itu sampai saat ini terjadi satu dinamika yang sangat luar biasa, yang kalau secara negatif thinking itu pagi dele sore tempe gitu ya.
negatif thinkingnya gitu. Tapi karena dalam dinamika ini bersifat positif, maka kita ikuti aja. Dan oleh karena itu tadi sudah diadakan di flash bagaimana melakukan olah nafas. Dan ternyata memang salah satu referensi yang mungkin digunakan Pak Riangga itu pernafasan 478 yang cenderung ke arah slow deep breathing. Dan ternyata kalau BIP itu mengkombinasikan antara force deep breathing dan slow breathing gitu ya. Jadi lebih jelasnya mungkin di refresh kembali videonya Pak Pri pada saat tanggal berapa dulu ya, 9 Januari apa ya, atau awal dulu. Dikirim. Ya mungkin perlu ada mendokumentasikan dan kemudian menyebarluaskan. Nah ini yang belum diatur, mungkin nanti Bu Evi akan mengatur bagaimana prosedur dan tata cara serta mekanismenya supaya tersosialisasikan lebih luas tentang hal ehwal dari hasil penelitian rekan-rekan dari LKR. Terima kasih Titik dan pasangan sangat setia Pak Haryono. Sudah lama ke Semarang ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus-menerus diingatkan bagaimana kalau tarik nafas itu, kalau Pak Haryangga dalam videonya memberikan contoh harus keras. Nah, semakin keras indikatornya itu bunyi. Dan yang tarik nafasnya bunyi belum terlalu banyak ya. Dari tarik nafas itu harus bunyi dan panjang. Seperti pilek dia mengatakan kalau tarik nafas itu. Kalau buang nafas semakin pelan semakin bagus. Kalau tarik nafas semakin keras semakin bagus. Itu bahasanya Pak Haryangga ya. Dan kemudian dianalisis dan dieksplor dan diteliti oleh LKR dan sudah ada hasilnya dan sudah cuman prosedur tata caranya mudah-mudahan akan disusun oleh teman-teman dari ngurus KPI agar supaya hasil LKR itu kemudian dideklar secara formal tentang berbagai macam hal dinamika atau perkembangan pemahaman tentang BIP. Terima kasih. Dan saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Dan hari ini berapa tadi ya maksimum? 64. 64. 64. Oh, 64. Ya. Baik. Kemarin 90. Kemarin 90. 64 Pak tadi Pak. Kemarin 92 ya. Ini mohon untuk teman-teman yang punya akses, teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, selama puasa ini kita mencoba untuk memulai 6:30, mudah-mudahan diminati oleh teman-teman Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Sehingga peserta virtual semakin banyak itu ya, makin marak. Saya kira itu ada, saya kembalikan mungkin ke Pak Tuan Rumah. Terima kasih Pak Padio. Barangkali ada yang lain, Bu Evi. Pak Cecep, Pak Pardi mungkin. Pak Istiad. Bu Sri. Terakhir Mbak Evi. Cukup Pak. Oleh saya Pak. Ibadah puasa. Oh Pak Marondo itu. Pak Marondo. Baik Pak Tontoro. Mungkin apa yang saya sampaikan ini agak kurang berkenan, tapi saya betul-betul kalau dengan perubahan-perubahan akhir-akhir ini, ketika kita diberitahu bahwa olah nafas, olah gerak tanpa gerak istirahat, atur nafas, saya sangat senang karena itu sesuai dengan ajaran Pak Haryangga. Apalagi saya jujur saja memperoleh manfaat yang luar biasa itu waktu awal-awal berlatih olah nafas, olah gerak, di mana waktu itu juga tanpa atur nafas. Kemudian perubahan itu kemarin kalau nggak salah dipicu oleh
presentasi dari Dr. Dini. Padahal pemberitahuan bahwa kita tanpa atur napas itu baru diberitahukan sekitar seminggu yang lalu. Semua orang sudah mengikuti itu, belajar mengikuti. Nah, di samping itu juga mengenai olah napas, olah gerak di bulan puasa, itu sudah sering disampaikan. Artinya kita tidak boleh mengendorkan olah napas, olah gerak bulan puasa. Bahkan Pak Harvit dulu juga pernah menyampaikan fitnessnya bahwa kalau kita kekurangan karbo, itu ada lemak yang bisa dibakar sehingga tidak mempengaruhi aktivitas kita ketika melakukan olah nafas, olah gerak. Di samping itu kita semua saya kira meyakini bahwa olah nafas, olah gerak bukan membuang tenaga, tapi justru memperoleh tenaga. Jadi dengan adanya perubahan menjadi atur napas tersebut, saya jadi agak kagok nih. Jujur saja saya melakukan atur napas tadi setengah hati, Pak. Dan mungkin baiknya kalau ada masukan baru seperti itu, kita kembali ke hitahnya lah, apa yang dilakukan oleh Pak Haryangga. Bahkan kemarin saya ngobrol banyak, dapat ilmu banyak dari Pak Padio. Istilahnya kita itu sami'na wa atokna. Apa yang dicontohkan Pak Haryangga itu yang benar dan harus kita ikuti. Jadi mungkin agar tidak menginikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Pak Haryangga, mungkin kita bisa tetap melakukan tanpa atur napas, tapi bagi mereka yang tidak kuat itu bisa berhenti sebentar, gerakan penutup, istirahat, nanti ikuti lagi gerakan berikutnya. Jadi kita akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pak Haryangga. Karena dari beberapa hal yang kami tahu itu disampaikan Pak Haryangga itu memang cocok dengan keilmuan sekarang, dan bahkan mungkin ada keilmuan sekarang yang belum bisa membuka rahasia ilmu-ilmu Pak Haryangga. Jadi mungkin itu aja kegalauan saya. Mohon maaf, ini bulan puasa, so ngomongnya nggak enak. Terima kasih. Mohon komentar. Baik, mungkin sudah cukup jelas di grup ya. Di grup sudah cukup jelas. Kemarin itu mohon maaf karena hari Kamis itu kan tidak semua hadir. Sehingga bagi yang tidak hadir menganggap ada sesuatu yang mengejutkan. Atau mungkin ada yang menganggap inkonsistensi. Itu sah-sah saja saya kira itu karena kita banyak peserta, dinamikanya memang seperti itu. Dan hari Kamis itu diskusinya cukup panjang dan dihadiri oleh para pakar, antara ini pakar medis Dr. Usman, kemudian pakar yang sudah kita percaya sebagai ketua LKR, Lembaga Keilmuan dan Research, itu menyajikan. Silakan dibuka videonya, dan kebetulan terima kasih Bu Evi telah merekam secara lengkap video itu dari sejak Pak Pri menyampaikan bagaimana hubungan antara terjadinya dehidrasi di satu sisi dengan PIP. Sebenarnya dari hasil analisis dan kajian yang cukup mendalam dari Pak Pri, sebenarnya itu relatif ya, bahwa tidak jeda itu relatif sebenarnya cukup aman. Namun dari diskusi akhirnya Rosman menyarankan, karena saya memang memikirkan, saya sendiri pernah mengalami dehidrasi karena overtraining dan kemudian cuacanya kurang bersahabat sehingga saya sampai pingsan dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena terjadi dehidrasi. Dari mohon dibuka kembali video itu, terjadi satu dinamika yang cukup menarik dan akhirnya safety-nya ya,
untuk mengurangi resiko sekecil-kecilnya, akhirnya disepakati tadinya pagi tetap tidak jedah, namun sore tetap jedah, tapi Dr. Usman mengatakan justru sore itu persediaan glukosa kita semakin menipis dan itu lebih berbahaya menurut pendapat Dr. Usman. Ya, akhirnya disepakati khusus untuk bulan puasa, untuk safety-nya adalah sementara ini untuk bulan puasa, untuk menghindari risiko sekecil-kecilnya agar dehidrasi, maka khusus untuk bulan puasa diadakan kesepakatan dia dilakukan atur nafas. Dan itu waktu Kamis itu dihadiri oleh 79 peserta dari berbagai macam rumah sehat dan sangat terbuka untuk memberikan masukan-masukan. Tetapi ternyata kesempatan yang sangat luas itu belum dimanfaatkan atau mungkin merasa sudah cocok demi untuk kenyamanan kita bersama, maka kemudian disepakati khusus untuk bulan puasa kita untuk melakukannya dengan jedah atau atur nafas. Dan itu dilengkapi juga akhirnya oleh Dr. Dini yang juga mengungkapkan bahwa memang seyogianya perlu kehati-hatian. Pengalaman beliau sebagai bertugas di UGD di Rumah Sakit Gatot Subroto itu ternyata pengalaman kalau sudah terkena heat stroke atau mungkin akibat dari dehidrasi dan sebagainya, itu seyogianya perlu dipertimbangkan secara matang. Jadi intinya saya kira nggak masalah. Bagi yang nyaman untuk tidak olah nafas, ya silakan aja untuk melakukan latihan secara mandiri. Dan bagi teman-teman juga, kenapa dimajukan 6:30, itu diskusinya juga cukup panjang, karena dari hasil kajian dari LKR itu bahwa latihan di bulan puasa yang paling ideal itu adalah jam 6 sampai jam 7, dan kemudian diskusinya berkembang. Ternyata kalau dimajukan itu juga akan memberi kesempatan rekan-rekan dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi oleh karena itu sering saya setengah berseloroh, memang beda-beda tipis antara inkonsistensi dan dinamika, gitu ya. Seperti pengalaman kita yang sangat waktu memperingati 2000 kali takfir itu kan dinamikanya sangat luar biasa, sehingga dari pemikiran negatif itu dari pagi dele, sore tempe tiap hari begitu. Saya kira itu penjelasan saya, Pak Marwanto. Jadi mohon itu sudah di-share di videonya untuk semuanya saja yang belum sempat melihat diskusi. Waktu itu saya merekam penjelasannya Pak Pri secara ilmiah bagaimana kaitan dehidrasi dengan PEP, dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi yang cukup panjang. Dan waktu saya share itu ternyata saya kurang teliti, bahwa setelah saya scroll ternyata Bu Evi sudah merekam secara lengkap sejak sajian Pak Pri sebagai pakar di dalam konteks ke-PEP-an ini yang kita percaya. Dan kemudian dari hasil diskusi itu 100% direkam oleh Bu Evi. Silakan teman-teman yang kebetulan belum melihat, silakan untuk mengikuti agar supaya bisa memperoleh informasi yang istilah saya lengkap dan benar. Karena informasi itu akan menjadi bobot sebagai informasi. Ya. Kata Purnomo Sidi itu harus memenuhi 2 kriteria paling tidak, yaitu di samping benar harus lengkap. Karena kalau benar tidak lengkap itu bisa menyesatkan, dan kalau lengkap tapi tidak benar itu bahkan lebih jauh lagi ketersasatannya. Jadi supaya lengkap dan benar, silakan untuk memutar video direkam lengkap oleh Bu Evi di grup. Saya kira malah justru di grup virtual kalau nggak salah. Grup virtual, silakan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan saya, Pak Marun. Terima kasih. Terima kasih Pak.
nambahkan, Pak Pardi nambahkan. Monggo, Pak. Jadi kami nambahkan, kebetulan kami kemarin itu mengikuti terus dan kebetulan saya mengidap pernah kemarin mencoba juga dehidrasi. Betul, kalau kita siang memang air sudah habis ya karena kita banyak pipis begitu. Dan kalau yang kedua tadi yang mungkin Pak Padia belum sampaikan itu yang satu gula darah. Saya kebetulan juga gula darah. Jadi kalau sudah sore gula darah itu turun. Nah itu kita terus nanti makan untuk tenaga itu kita ngambil dari lemak kira-kira begitu. Jadi menambahkan saja sedikit Bapak karena kami kemarin mendengarkan secara lengkap walaupun saya tutup enggak ngomong sama sekali, tapi kami mendengarkan dan kami saya sambungkan dengan apa yang saya alami sendiri dan saya nyoba kemarin. Oh kalau pagi itu memang kalau lebih pagi itu masih punya airnya masih banyak begitu ya. Jadi untuk kalau dipaksain untuk senam itu tidak akan drop sampai ke bawah. Dan kalau siang itu memang kita sudah airnya sudah kecil, tetap sedikit, tetapi kita kalau ingin membakar lemak yang tersedia itu akan lebih baik dan tidak terlalu lama sudah kita berbuka. Jadi kira-kira itu Pak Padia kami tambahkan untuk gampangnya seperti itu. Terima kasih. Ya, dan Pak Dokter Usman menambahkan bahkan menganjurkan bagi yang kebetulan kecenderungannya itu darahnya kental ya, dengan kekurangan air atau dehidrasi itu bisa meningkatkan kekentalan darah dan beliau menganjurkan lebih baik apa tidak meminum pengencer darah gitu ya, tambahan aja. Saya kira itu sebagai jadi seyogianya saya anjurkan bagi yang belum lihat videonya untuk dilihat aja videonya dan merupakan satu dinamika yang perlu kita syukuri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ruang. Baik, ada lagi Bu Evi, ada yang mau disampaikan? Ya, punten mungkin bisa saya sampaikan bahwa memang saat ini saya sedang mencoba mengkaji terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan dalam pelaksanaan latih pagi maupun sore ya. Karena itu yang akan dirangkum dalam suatu kebijakan sehingga tidak terlalu frontal perbedaannya antara yang sudah biasa dilakukan. Posisinya seperti sekarang ini kan perbedaan-perbedaan dari yang sebelumnya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku itu perlu dimasukkan dalam suatu keputusan atau suatu aturan main. Ada 2 SK memang yang harus diterbitkan, satu terkait dengan Juknis, juga terkait dengan tim yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi perlu waktu izin untuk bisa melakukan kajian tersebut. Nanti saya akan share ke beberapa teman yang mungkin bisa memberikan masukan ya. Karena tadi ngerinya ya pas sudah diputuskan ternyata terjadi perubahan lagi, berubah lagi, agak sulit nanti kita menyikapi suatu perubahan yang terlalu mendadak. Dan memang suatu case bagi kita semua mungkin menjadi sebuah pembelajaran bahwa setiap kebijakan yang memang akhirnya melibatkan banyak pihak harus dikaji terlebih dahulu dari banyak aspek. Karena kita di sini ada historis, ada kebijakan atau dari kajian-kajian kesehatan dan lain-lain, itu menjadi suatu rangkuman yang tidak perlu diabaikan, ya, tidak harus diabaikan, harus dirangkum menjadi sesuatu yang menjadi resiko-resiko itu harus dipertimbangkan, kebiasaan kita seperti apa, dampaknya kepada kita. Terus yang paling penting adalah bahwa latih tiap pagi itu cenderung ada juga melibatkan teman-teman yang baru untuk hadir. Ya. Jadi kalau misalkan yang baru itu tiba-tiba harus tol gitu, juga agak-agak kaget gitu kan. Jadi pertimbangannya banyak yang perlu mungkin teman-teman atau nanti tim itu mengkaji terlebih dahulu. Itu aja barangkali Pak Tontro, punten.
mudah-mudahan di Maret awal ya kita sudah putuskan itu sehingga lebih terorganisir. Tidak merubah apa yang sudah dilakukan sekarang, cuma lebih tertata saja supaya dokumentasi juga clear. Seperti kalau sekarang kan agak lari-larian tuh ya. Kalau bisa mungkin nanti ke depan dokumentasinya itu menjadi satu pool oleh tim yang memang pendokumentasian secara organisatoris sehingga apakah YouTube-nya itu menggunakan YouTube KBI, Instagram KBI gitu kan, itu menjadi suatu nilai tambah buat KBI untuk bisa memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Itu aja barangkali Pak Tontrol, Pak Padio, Punten, nanti saya akan mencoba. Nanti ada Pak Cecep, nanti minta bantuannya karena Pak Cecep juga terlibat langsung ya terkait dengan keseharian Latvir ya, seperti apa kalau sore itu seperti apa, ternyata berbeda tuh kan, berbeda karakternya gitu kan. Jadi harus semuanya smooth lah gitu, jangan terlalu frontal akan diatur seolah-olah ini urusan KBI dan tidak mau mengerti kebutuhan dari Latvir itu sendiri. Itu yang saya jaga supaya tidak terjadi friksi-friksi. Terima kasih Pak Tontro, Pak Padio, Punten. Ya, baik. Mangga ada Pak Cecep mungkin. Mangga Pak. Bentar Pak. Ya. Oke, baik. Makasih. Jadi memang bersyukur, alhamdulillah dinamika kita semakin berkembang ya. Kemudian semakin banyak orang itu tidak L4 lagi gitu kan. Semakin banyak sekarang yang bisa menggali lebih dalam. Kemudian diskusinya terus berkembang. Dan dengan kita sekarang jadi KBI pagi dan sore dalam banyak hal kita juga perlu menyelaraskan ya semuanya yang baik yang diambil dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kita improve ya, terutama di dalam tata cara, di dalam tata tertib, di dalam termasuk juga kalau saya sebagai orang marketing tuh template juga harus betul-betul bisa seragam sehingga kelihatan begitu melihat wah ini KBI gitu. Jadi ciri khas ya. punya ciri khas dan saya salah satu yang mungkin bisa kita juga perbaiki tata tertib itu barangkali juga fokus aja kepada peserta. Kalau pemandu itu harusnya sudah tahu gitu. Jadi barangkali kita mengarah kepada sesuatu yang lebih ringkas, lebih enak juga bagi bagi peserta untuk mengikuti dan bisa juga lebih singkat. Bagus sekali tadi Mbak Evi udah membuat semacam draft untuk gimana nih aturan mainnya sehingga nanti ujungnya adalah bagaimana Latber ini menjadi Latber virtual ini semakin berkualitas dan akhirnya terstandar. Jadi siapapun mau mengikuti di mana, mau mengikuti pagi, mau mengikuti sore, bahkan mengikuti di Latvir yang lain itu barangkali juga kita perlu kita seragamkan. Jadi ujung-ujungnya adalah manfaatnya menjadi semakin maksimal. Terima kasih. Ya, yang jelas ini menjadi milik bersama ya. Bukan milik pengurus, tapi milik bersama. Menjaganya sama-sama karena pengurus itu nggak ada apa-apanya kalau semuanya juga nggak terlibat. Terima kasih. Ya, jadi meningkatkan kualitas baik pemandu maupun peserta kan begitu. Ya. Oke, pamit. Ya, Pak Tontro, mana Pak Tontro hilang? Ada Bu Emi nih. Ya, silakan Bu Emi. Baik, sudah tidak ada lagi kan? Ya, mari kita akhiri ya Latvir pada pagi hari ini. Kami sekali lagi mohon paham lahir batin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Mari kita tutup dengan hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih.